Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di acara webinar kita hari ini dengan tema Panaragan Framework, Java Rasa Laravel. Yang terhormat, Abangda Imam Wibisana dan Abangda Muhammad Ilyas sebagai pemateri pada pagi hari ini. Dan yang kami banggakan seluruh abang kakak serta teman-teman yang hadir pada pagi hari ini. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara ini dalam keadaan sehat sentosa. Sebelumnya, izinkan saya sebagai MC untuk memperkenalkan diri. Saya Naswa Zafira yang akan memandu jalannya acara hari ini hingga selesai. Pertama-tama, marilah kita mendengarkan kata sambutan dari perwakilan Emailcom periode 2025-2026. Kepada Abang dan Indriano Viswanto, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, selamat pagi kepada teman-teman semuanya. Yang kedua kepada Abang Imam Bibisana sebagai pemateri kami pada hari ini. Kekal Abang Muhammad Ilyas sebagai pemateri pada pagi hari ini. Nah, puji syukur kita pada kehadiran Tuhan Maha Esa karena pada hari ini kita bisa berkumpul dalam sesi yang sangat menarik ini. Nah, seperti yang kita ketahui, Laravel itu merupakan karakter framework yang sangat populer di dunia perkembangan web yang gimana singkatnya itu terlalu elegan, tapi serta kemudahan dalam membangun aplikasi berbagai MVC. Nah, pada sesi ini kita akan membahas bagaimana membangun aplikasi menggunakan framework Java yang gimana materi ini justru karena relevan terutama bagi teman-teman yang ini berlari dari PHP ke Java atau yang ini merasakan peranan developer yang lebih terstruktur, yang scalable jadi lingkungan Java. Begitu aja untuk kata buka kayak hari ini. Kalau bisa aja sekarang kakak, saya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kami sampaikan kepada Abang Indriano atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya, kita akan memasuki agenda materi, yaitu materi Panaragan yang akan dibawakan langsung oleh Abangda Muhammad Ilyas dan Abangda Imam Wibisana. Kepada Bapak pemateri kami persilakan. Tes, tes, tes. Udah. Masih itu ya, share screen gue. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya bagi kita semua, teman-teman di S1 Ilmu Komputer USU gitu ya. Terima kasih sebelumnya udah berkenan gitu untuk bisa join di acara kita pada pagi menjelang siang pada hari ini. Terima kasih sudah memberikan kami kesempatan gitu ya. Mungkin mohon izin juga di sini di roomnya sebagian ada juga teman-teman ruangan kerja saya. Jadi untuk coba ikut mendengarkan juga eh, materi kita pada pagi hari ini seperti itu ya. Terima kasih pada Albert ya yang udah juga berkomunikasi bersama saya sejauh ini dalam sebulan terakhir tuh ya, udah bisa berkomunikasi gitu. Mungkin terima kasih pada Albert ya. Nah baik teman-teman, kita coba langsung aja ya. eh, kita lanjut untuk materi kita pada pagi hari ini. Videonya dimatiin. Kayaknya itu ya, gua nge-freeze ya. Iya. Bentar, coba stop share dulu. Udah nih, gue coba. Udah, nah udah. Udah nih, udah join nih. Ya, oke. Ya, baik teman-teman sekalian, adik-adik sekalian, kita coba mulai ya presentasi kita pada pagi hari ini.
Nah, ya, ya mungkin perkenalan dulu ya sedikit. Nama saya Muhammad Ilyas Dalimar. Eh, Tempat tanggal lahir Medan ya, sama. S1-nya dulu ya di Ilmu Komputer USU, sama seperti kalian juga. Saya angkatan tahun 2013 gitu. Nah, kemudian untuk S2-nya di Teknik Informatika Institut Teknologi Bandung. Nah, kemudian juga rekan saya yang nanti juga akan mempresentasikan materi pada pagi hari ini. Beliau bernama Mas Imam Wibisana, STMT, ya S1, S2-nya ditempuh di Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Baik, teman-teman, kita coba lanjutkan lagi. Siapa hostnya? Gua. Ya maaf tadi ada perubahan ke co-host dulu ya. Nah, ini oke kita lanjut lagi teman-teman sekalian. Masih Java Spring Boot ini punya satu kelemahan, yaitu dari sisi config environment-nya di tahap awal itu sangat menyulitkan, lebih sulit gitu bagi kita yang memang sudah terbiasa ke bahasa pemrograman PHP atau Laravel seperti itu. Nah, itu ketika kita pindah ke Golang atau ke Spring Boot, itu mungkin config di awalnya agak lebih susah gitu ya, karena memang jauh berbeda gitu. Nah, dari itulah makanya akhirnya lahirlah si Panaragan ini. Oke, kita. Oke, nah kemudian kita coba lihat arsitekturnya Panaragan itu seperti apa sih. Nah, sebenarnya untuk struktur intinya ya biasa ada HTTP servernya, routing, kemudian ada DB layernya, dan kemudian ada templatingnya. Jadi sangat mirip dengan bahasa pemrograman yang memiliki konsep MVC gitu. Mungkin kalau di PHP ada Laravel, CodeIgniter 4. Kalau misalnya teman-teman pernah tahu Node.js gitu, itu ada kayak Adonis.js gitu atau Express.js gitu yang bisa juga dibuat dengan konsep MVC gitu. Nanti jadi ada routernya, kemudian masuk ke controller, kemudian model, kemudian nanti ada view-nya sebagai template gitu. Nah, kemudian si Panargan ini dia lebih secure karena memang nanti pada akhirnya dia akan menjadi .jar gitu. Nah, itu mirip sama kalau misalnya teman-teman buat aplikasi desktop gitu ya. Mungkin kalau di Ilkom semester 2 kayaknya udah diajarin Java ya, semester 2 atau semester 3 gitu. Nah, itu konsepnya seperti itu. Kemudian juga dilakukan optimasi, jadi byte level parsing, dan kemudian ya tentunya ada log untuk pencatatan error yang umum juga ada pada framework-framework
bahasa pemrograman yang lain seperti itu. Nah, ini sedikit struktur dari eh, framework Panaragan gitu. Dari folder, kalau kita lihat, ini bisa dilihat ya, yang sebelah kiri adalah folder dari Panaragan. Jadi sebenarnya konsepnya Panaragan itu juga MVC. Jadi ada modelnya, kemudian ada view-nya, kemudian ada controllernya gitu kan. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Secara umum itu memang sangat mirip ya kita buat dengan Laravel maupun Codeignator 4. Secara konsepnya juga sama, jadi nanti ada controller, kemudian ada views-nya seperti itu. Dan kemudian ada .env-nya yang memang nanti udah bisa di setting sama seperti bahasa pemrograman eh, atau framework Laravel dan Codeignator 4. Nah, ini bisa dilihat seperti ini. Nah, itu juga nanti teman-teman bisa lihat juga di dokumentasi resminya ada di panaragan.com ya. Itu bisa dilihat seperti ini. Nah, ini adalah struktur folder Panaragan. Nah, ini kan sangat mirip ya, ini ada publiknya, ini views-nya juga seperti itu. Nah, nah, ini adalah perbandingan coding ya, query builder-nya secara singkat gitu ya. Kita coba tampilkan. Di sebelah kiri itu ada Panaragan, di mana kita mencoba untuk melakukan select ya terhadap sebuah tabel users gitu. Nah, kemudian dikasih limitnya 10 gitu. Nah, sebelah kanan adalah query builder-nya punyanya Laravel seperti itu. Kalau dilihat sekilas mungkin ya sintaksnya mirip ya seperti itu gitu. Nah, ini apalagi secara konsep mirip. Jadi memang targetnya itu apabila kita memang udah terbiasa pakai Laravel atau Codeignator 4 gitu. Nah, pindah ke Panaragan itu nantinya lebih smooth gitu karena memang secara konsep itu dibuat mirip. Jadi tapi tetap mementingkan kecepatan daripada framework itu sendiri gitu. Oke. Nah, kemudian keunggulan dari Panaragan, teman-teman sekalian, ya pertama performanya tinggi, kemudian container hardening, dan yang ketiga itu konfigurasinya minimal. Jadi kalau nanti kita ke websitenya Panaragan, misalnya kita download, kemudian itu sebenarnya udah jadi sebuah apa ya starter kit. Kalau kita bisa bilang tuh dalam ngoding tuh starter kit itu berarti sudah ada halaman loginnya, kemudian sudah ada halaman back office-nya atau halaman backend-nya untuk kita melakukan konfigurasi. Nah, itu semuanya udah disediakan oleh si Panaragan ini. Jadi memang kalau nanti teman-teman mau nyoba, ya tinggal masuk, tinggal download di websitenya, kemudian bisa langsung mencoba aplikasinya. Nanti akan kita demokan juga aplikasinya seperti apa. Seperti itu. Nah, ini adalah performa Panaragan yang kami lakukan uji coba dengan membandingkan Go, Spring Boot, kemudian PHP Native, Codeignator, Laravel. Nah, kalau dilihat, skenario uji coba beban ini mengambil data dari database dengan menampilkan outputnya nanti berupa list JSON. Nah, kalau dilihat di sini, Panaragan itu throughputnya itu tembus 13 juta request per second gitu. Nah, kemudian diikutin Go dengan 318, kemudian ada Spring Boot dia 512, kemudian ada PHP Core yang hanya 1000. Nah, kemudian Codeignator 4 itu 20.000 dan Laravel itu di 6.000 seperti itu. Jadi memang pada tahap uji coba untuk kecepatannya itu memang si Panaragan unggul dominan dibandingkan framework-framework terkenal yang ada pada saat ini. Nah, mungkin kan teman-teman bertanya ya, kok bisa gitu Panaragan bisa sampai throughput request per second-nya setinggi itu mengalahkan bahkan framework-framework yang terkenal. Nah, nanti mungkin akan juga dijelaskan lebih detail ya sama Mas Imam kenapa itu bisa kejadian gitu, bisa jadi lebih cepat gitu. Nanti tentunya ada teknisnya kenapa itu bisa jadi lebih kencang seperti itu.
Nah, oke, kita next lagi. Nah, kemudian mengapa kita eh, memilih Panaragan gitu? Artinya, kenapa kita bisa memasukkan Panaragan sebagai salah satu list dari pilihan kita dalam misalnya memulai ngoding untuk membuat website aplikasi seperti itu. Nah, pertama, teman-teman ya, Panaragan itu dirancang untuk keamanannya itu semua filenya itu nanti tercompile dalam file .jar seperti itu. Jadi beda sama PHP misalnya yang dia itu kan tidak dikompil ya. Jadi ya udah gitu. Foldernya apa namanya terbuka. Nah, kalau dia dalam bentuk jar seperti itu kan nantinya tentu jadi tidak bisa misalnya di embed di folder publiknya tuh misalnya kalau yang sekarang itu mungkin banyak yang lihat tuh banyak website itu terkena judi gacor gitu ya, atau slot gitu. Nah, itu kan kalau di bahasa pemrograman seperti Laravel atau CI4 itu rentan bisa terjadi seperti itu kalau kita tidak melakukan konfig keamanannya itu yang bagus gitu. Nah, tapi kalau di Panaragan itu sudah menjadi sebuah default seperti itu. Nah, kemudian juga ya tadi seperti yang saya bilang, throughputnya atau request per second-nya itu tinggi gitu ya untuk si Panaragan ini. Dan kemudian yang paling kami tonjolkan juga sebenarnya dari Panaragan ini, kenapa misalnya kami bisa pede atau semangat untuk mengkampanyekan Panaragan ini ruangan gitu teman kerja untuk nyoba Panaragan karena memang biasa udah pakai CI4 atau Laravel ya ketika pindah ke Panaragan itu prosesnya cepat gitu karena memang semirip itu gitu. Nah, ini simpelnya ya, teman-teman, kenapa Panaragan itu bisa cepat gitu ya. Pertama, itu parsingnya itu di level byte ya, bukan string. Maksudnya gimana Bang gitu. Nah, parsing di level byte itu konsepnya seperti ini. Mungkin teman-teman kalau misalnya ngakses suatu website gitu kan, suatu website misalnya nampilin list berita gitu. Nah, list berita itu kan ketika kita buka halamannya itu kan metode yang digunakan adalah metode get kan, metode get. Nah, si metode getnya ini kalau di framework-framework yang pada umumnya itu levelnya adalah level string gitu. Nah, kalau di Panaragan itu kita melakukan pengecekan gitu. Misalnya get kan, ya dicek aja. Berarti kan huruf pertamanya adalah G gitu kan. Nah, kalau udah G berarti kan ya udah pasti itu adalah get gitu. Jadi yang setelahnya tidak perlu dilakukan pengecekan lagi. Nah, itu akhirnya kita tetap mempertahankan dia parsingnya tetap konsepnya byte seperti itu. Nah, itu akhirnya apa namanya dia bisa jadi lebih kencang seperti itu. Dan kemudian yang kedua yaitu preload headernya itu penting dilakukan, yaitu mirip yang sudah dipetakan yang ada di seperti Nginx gitu ya. Nanti hasilnya jadinya aksesnya jadi lebih kencang, latensi awalnya lebih rendah gitu. Dan kemudian yang ketiga yang nggak kalah penting, jadi optimasi koneksi di database gitu. Nah, kalau di bahasa pemrograman yang lain atau di framework yang lain, misalnya nih ya, kita ada 1.000 orang gitu, nge-request halaman berita lah gitu, halaman berita gitu. Nah, kalau di bahasa yang lain itu ya seribunya itu akan eh, ngirim ke database gitu untuk diberikan data gitu. Nah, tetapi kalau di Panaragan ini dari 1.000 request misalnya halaman yang sama itu hanya satu koneksi database yang terpakai gitu. Nah, sisanya yang 999 itu nanti menggunakan output atau hasil request dari si request yang pertama tadi yang hanya satu koneksi tadi. Nah, itu juga yang akhirnya membuat si Panaragan ini jadi bisa sangat kencang gitu ya dan stabil seperti itu. Nah, nah, dari kesimpulannya sebenarnya nanti sambil kita akan coba demokan ya. Kesimpulannya ya sejauh ini Throughput Panaragan itu bisa mengalahkan semua framework di berbagai skenario. Nah, pola pengembangannya itu
sangat mudah karena mendekatin pola pengembangan framework yang sudah familiar ya, khususnya bagi orang Indonesia, yaitu Laravel ataupun kode igniter 4. Kemudian juga sangat mudah di-deploy karena kita hanya perlu satu file jar untuk menjalankan seluruh aplikasi di sini. Nanti akan kita lihat seperti apa sambil Mas Imam mencoba untuk mendemokan perbandingan tadi ya kecepatan antara beberapa framework yang sudah digunakan. Mungkin Mas Imam bisa langsung lanjut Mas untuk share screen-nya. Ya. Oh, baik. Terima kasih Mas Ilyas. Ya, mungkin langsung aja ya, izin Kenapa? share Oh screen. iya, ini. Nah, ini saya mau kasih skenario sampel yang terkait tadi ya, yang sedikit Mas Ilyas singgung terkait, ini udah kelihatan nggak? Mohon maaf. Sudah. Ya, ini salah satu skenario yang kita terapin. Di sebelah kiri itu ada 1 juta request. Kemudian request itu diteruskan ke database 1 juta jutanya. Otomatis database juga jadi tambahan result itu kalau memang mau digabungin apa. Tapi kurang lebih adalah dari 1 juta request ini nanti digabung, dia dibuat cluster. Nah kemudian cluster ini hanya satu yang dimasukkan ke database sebagai perwakilan. Balik lagi ke framework yang nyebar data lagi ke resultnya, karena pasti hasilnya query-nya sama gitu. Nah ini yang memang tidak dilakukan di framework manapun gitu. Di framework lain itu ya semua skenario-nya itu di skenario 1, bukan di skenario kedua ini. Nah di Panaragan kita udah optimasi itu jadi ke skenario kedua. Alhasil dari hasil yang kita coba, yang tadi Mas Ilyas tunjukkan, yaitu pada saat ada proses request dalam framework Panaragan bisa menghasilkan sekitar 13 juta request per second. Sedangkan gue sendiri untuk query sederhana itu di angka 500.000 request per second. Nah jadi kurang lebih salah satu triknya kenapa framework ini lebih cepat, yaitu kita coba beberapa skenario dengan metode-metode yang memang sudah biasa kita pakai, tapi benar-benar kita implementasi di level framework gitu, bukan lagi di level aplikasi. Nah, kemudian saya juga mau sedikit sharing ya. Jadi teman-teman bisa tidak ada apapun, bikin struktur sendiri, atau udah yang jadi website CMS, dia ada loginnya, atau yang memang untuk API. Tiga-tiganya beda nggak sih? Pada dasarnya beda, tapi core-nya sama, tetap yang dasarnya dari vanilla. Yang CMS ataupun API ini kita bikin untuk starter kitnya aja, dan bisa dimodifikasi juga sesuai sama keinginan kalian gitu. Nah, caranya gimana? Setelah kita putusin nih mau bikin apa, misalkan mau bikin website, nah kita kasih namanya apa nih? App misalkan, oke. Nama package-nya apa? Kemudian build tools-nya misalkan Maven. Nah, kita tinggal download nih. Setelah ke download, nanti tinggal di unzip, tinggal dibuka, di unzip. Kemudian sebentar, ini saya share screen satu lagi ya. Tangannya gitu. Nah, sebagai contoh, kita sharing juga untuk DB-nya. Jadi starter kit yang tadi kita download itu bisa ada untuk versi MySQL, Oracle, Postgre, atau SQL Server, memang harus di execute secara manual gitu untuk ke aplikasinya. Nah, setelah jadi, ini kayak gimana ya kurang lebih? Nanti setelah dibuka kurang lebih seperti ini tampilannya. Struktur foldernya pun yang tadi dijelaskan oleh Mas Ilyas. Kita tinggal buka bagian app. Nah, di sini udah jelas tuh bagian routingnya mana. Di contohnya pun nanti ada. Dan kalau kita play, ini hasil.
Nah, ini sendiri adalah hasil webnya. Oke, kita coba lagi. Benar nggak sih kalau framework itu kita matiin aplikasinya? Ini memang oke, saya mau sedikit jelasin terkait routingnya yang tadi Mas Ilyas klaim. Ini memang mirip banget sama CI ataupun Laravel. Contoh pada bagian home, router get slash home. Ini kalau kita buka indeksnya, parameternya apa? Nah, ini memang based on Java. Jadi kita hanya mengikuti stylenya Blade yang memang common, itu umum. Cuman memang secara function nggak sekompleks Blade-nya Laravel. Kita tetap pakai yang common di Laravel, tetap ada di sini gitu. Nah, ini sebagai contoh. Ini halaman yang tadi. Nah, ini misalkan kita ganti nih ya. Dan kita play. Nah, halaman ini keren banget. Ini kurang lebih sudah mirip dengan konsepnya PHP ataupun Laravel. Jadi kita bisa buka terminal, dia masuk ke foldernya, cukup ketikin nvn package. Itu kalau kita pakai Maven ya. Oh sorry, ini karena kebetulan saya di Mac, jadi nggak ada komennya. Jadi kalau misalkan normalnya nih, nanti dia nge-build jar sendiri, nanti kita tinggal running Java min jar, nama aplikasinya .jar gitu, sesuai dengan yang di deploy atau di build. Jadi exe-nya, tapi bahasanya yang langsung di play. Itu kayak Python, itu termasuk interpreter. Nah, Java, C, Go itu masuknya ke kelasnya compiler. Nah, karena ini base-nya Java, makanya kita perlu compile dulu supaya bisa jadi atau run programnya karena hasil compile. Nah, mungkin Mas Ilyas bisa lanjut untuk terkait contoh web yang kita coba bangun, Mas. Nah, dari ya, Mas Ilyas suaranya, Mas. Nah, ini yang udah jadi ya, bukan belum jadi sih. Jadi karena emang dipakai di kantor juga untuk testing-testing. Jadi memang seperti contoh ya hasil nih. Nah, jadi di sini kami pengen menyampaikan bahwa ya si Panaragan ini ya bisa menghasilkan sebuah web aplikasi ya sebagaimana framework lain umumnya bisa lakukan gitu. Nah, ini adalah mungkin tadi kan belum kebayang ya kalau misalnya masih yang tampilannya di yang versi maksimum gitu. Nah, ini dengan udah yang kami tampilkan seperti ini, jadinya seperti ini nanti si website apa si Pramuka Panargan tadi itu bisa membuat web aplikasi yang sama lah dengan Pramuka lainnya gitu. Tapi punya keunggulan yaitu tadi bisa lebih cepat dari segi kecepatan maupun lebih cepat dari segi eh, pengerjaan gitu, codingan. Selama ini kan kenapa orang Indonesia itu ya banyak diajarin frameworknya itu Codeignator 4 atau Laravel karena memang itu adalah framework yang sangat mendukung dalam proses pengerjaan, sifatnya monolitik, kemudian environment-nya udah dibuat, struktur foldernya udah rapi sama si frameworknya, jadi emang udah tinggal ngerjain gitu kan. Nah, itu yang jadi salah satu penyebab kenapa orang Indonesia tuh mungkin kalau teman-teman tuh di forum itu pasti ya banyakan tuh project tuh ya untuk agak kesulitan gitu untuk pindah ke sana karena memang di config level pertamanya aja itu udah cukup merepotkan seperti itu ya. Nah, makanya inilah si Panaragan ini lahir untuk menjawab
dua kebutuhan tadi. Pertama, tetap bisa cepat secara development atau pengerjaan. Kemudian yang kedua, bisa juga tetap cepat skala enterprise ketika sudah menjadi web aplikasi gitu. Nah, itu seperti ini gitu. Ya mungkin ada perwakilan yang resign gitu biar di allow gitu. Biar kita saling apa namanya? Saling bertukar informasi juga gitu. Nah, itu. Bro. Izin Ban untuk Ya, kamu jadi bahasa. silahkan. Aku kan kelas ke-6. Nah, bahasa yang kira aku pelajari itu lumayan banyak. Kamu di web yang kemarin kita ajari itu ada HTML, CSS, JS, dan PHP. Untuk kelas keempat itu pun ada kakak maka kuliah OOP itu gimana jika ramai pun belajar Java. Oke. Ya, berarti kan sebenarnya untuk yang semester 6 ya, berarti udah dapet semua materi ini ya, materi programming ya, mulai dari yang basic sampai level menengah gitu. Nah, kalau di apa di IKLC ya, apa namanya? Waktu ini framework yang diajarin apa, Henry? Kalau di apa di kampus sekarang untuk web programmingnya, biasanya semester 5 ya. Mungkin pakai CI gitu atau Laravel gitu. Atau ada yang mau ini lagi apa namanya memberikan ini tentang yang udah dipelajarin di kampus gitu selain si apa Andrian. Nah mungkin Michael Depari coba. Ya oke Oh silakan. ya, izin menjawab, Bang. Iya Kalau kami sebelumnya itu belajar pakai framework React, Bang. oke React. React, terus pakai Express.js juga kemarin itu, Oke. sama Tailwind CSS. Oh iya oke. Nah kebayang eh, ya mungkin kalau misalnya di Express sama React biasanya kan jadi ada dua folder ya yang dijalankan kan. Ada folder backend dan ada folder front end kan. Jadi si Iya, front Bang. endnya nge-get API bawaannya si Panaragan yaitu kita bisa tetap joinkan ke misalnya React.js atau misalnya ke Next.js atau Vue.js seperti itu. Nah itu sangat memungkinkan juga untuk bisa dilakukan seperti itu gitu. Kalau Express kan biasanya ketika kita pertama kali start coding itu kan secara struktur folder itu dibebaskan kan biasanya kalau Express. Dia tidak ada folder yang pakem gitu kita bahkan kalau di Express itu kita mau tidak buat jadi MVC pun itu bisa gitu kan. Nah, jadi ya berarti kan teman-teman kurang lebih udah masuk gitu ke level eh, codingannya di web aplikasi yang mungkin udah coba-coba explore lebih jauh lah seperti itu. Nah, jadi ya di sini kami mencoba untuk ya memberikan opsional lah gitunya. Karena memang nextnya juga target kami gitu ya. Ini nanti Panaragan mungkin bisa lebih dikenal gitu. Nah, jadi nanti pas kalian mungkin masuk dunia kerja gitu ya, ini bisa jadi salah satu opsi framework yang bisa di apa ya ditawarkan gitu untuk pengembangan web aplikasi yang sifatnya enterprise gitu. Butuh kecepatan tapi juga butuh kecepatan dalam proses development seperti itu. Ya mungkin dari Mas Imam ada lagi tambahan Mas. Mungkin nanti kita coba sesi tanya jawab ya. Sama nanti mungkin ada kuis kecil-kecilan gitu. Terima kasih Mas Silas. Menarik sih. Sekarang kayaknya udah banyak bergeser ya.
di di kampus ini tetap aja eksis gitu. Makanya eh, ya mungkin saya juga nyaranin buat teman-teman tetap eh, coba belajar PHP juga, karena memang entah kenapa PHP itu kayaknya kuat banget itu, sampai sekarang tuh nggak pernah mati ya. Nah, eh, takutnya dengan case-case kita punya bahasa yang memang tanda kutip dipelajarin di kampus itu sekarang udah ke React, tapi belum nggak diajarin ke PHP-nya. Mungkin eh, di luar itu kita juga kayaknya perlu nyoba sih. Mungkin itu aja sih Mas Ilyas. Ya mungkin kita kembalikan ke MC gitu ya. Kita buka sesi tanya jawab mungkin 3 pertanyaan dulu aja kali ya. Nanti kalau misalnya ada lagi kita buka lagi. Ya silakan. Baik, terima kasih banyak kami sampaikan kepada Bang Ahmad Ilyas dan Abang De Imam Wibisana mengenai materi Panaraga. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh disampaikan di kolom chat atau on mic untuk ditanyakan langsung kepada pemateri. Baik Bang, sebelumnya izin perkenalkan diri, nama saya Doni Irfandus Umura. Pertanyaan saya itu, apa tantangan terbesar yang untuk pemindahan ekosistem dari Java ke dari PHP ke Java gitu Bang? Terima kasih Bang. Boleh Mas Imam dulu aja. Terima kasih Mas. Nah, untuk PHP ke Java sebenarnya eh, kalau di PHP itu kan paling gampang itu nggak pakai apa namanya deklarasi variabel. Sedangkan di Java itu semua harus dideklarasiin. Jadi kalau di PHP itu, jadi kalau dibilang tantangan, mungkin orang-orang PHP itu kadang lupa tantangan kayak variabel-variabel di PHP itu eh, kita nulis string ya udah kutip nama kutip gitu. Nah, sedangkan di Java itu harus dideklarasiin. Jadi lebih ke ada adaptasi si bahasanya aja sih. Kalau untuk sisanya logiknya semua sama. Untuk OP-nya pun sebenarnya sama juga. Karena sifat kelasnya mirip-mirip sama Java. Jadi kalau dibilang obstacle-nya atau kesulitannya, ya kemungkinan terkait itu adaptasi di penggunaan-penggunaan variabel. Ya mungkin bisa dilanjut Mas Iles. Ya mungkin kalau misalnya kita pindahnya bilanglah dari PHP ke Spring Boot gitu. Itu memang lumayan effort sih. Karena saya jujur juga pas nyoba Spring Boot itu lumayan keteteran juga untuk di config awalnya gitu. Apalagi kan secara structure folder juga lumayan berbeda seperti itu. Selain tadi memang yang dibilang Mas Imam gitu kan. Kalau di kalian mungkin kalau di Express itu kan ada TypeScript ya. Sebenarnya Java itu ya mirip sama TypeScript. Jadi kayak tipe data itu harus kita deklarasikan. Misalnya mau buat variabel umur gitu kan. Umur itu kan berarti integer ya. Berarti
ya harus dideklarasikan kalau itu adalah variable integer gitu. Mirip lah sama di TypeScript dibuat interface gitu kan. Interface, kemudian tipe datanya apa gitu. Sedangkan kalau kita di PHP kan langsung aja $S umur sama dengan 20 misalnya seperti itu. Nah, kalau di Java atau di bahasa pemrograman lain kayak TypeScript ya itu harus dijelaskan gitu. Itu tipe datanya apa. Tapi kalau misalnya kalian nyobanya nanti adalah pindah gitu dari tadi ya ke CI atau misalnya Ravel ke Panaragan itu ya kami bisa tidak jamin 100% juga karena kan tergantung kemampuan orang juga ya. Tapi kami bisa garansi bahwa pemahaman kalian ketika pertama kali nyoba Panaragan itu pasti langsung familiar gitu. Oh ini mirip sama CI misalnya atau sama Laravel. Jadi proses tahap untuk pindahnya gitu harusnya jadi bisa lebih cepat seperti itu. Mungkin seperti itu sih. Ya. Mungkin ada lagi. Oh, enggak. Oh, itu ada Mikael, boleh. Ah, izin Bang, mau nanya. Ya, Kan PHP yang framework Laravel itu kan banyak sekarang dipakai di perusahaan gitu. ya. Apa kayak keharusan kita tuh suatu perusahaan tuh harus Local host gitu. Ketika misalnya ngoding di framework apa aja lah gitu, entah itu PHP atau misalnya tadi kalian udah coba Express gitu kan. Nah, ketika memang codingan kita atau web aplikasi yang kita bangun masih terperangkap di localhost kita, memang semuanya itu tampak sama gitu. Dari terutama dari segi kecepatan ya, dari segi kecepatan atau nanti misalnya bottleneck gitu. Nah, ketika itu memang masih di localhost, semuanya jadi kelihatan sama gitu. Ya, teman-teman mau ngetes juga di Laravel misalnya, nge-request gitu berita yang 1.000 gitu atau 10.000 gitu. Sama nanti nge-request di Express.js misalnya 10.000 gitu datanya. Tapi yang request cuma satu orang gitu. Karena yang nyoba kan kita sendiri gitu. Selaku yang punya PC atau yang punya laptop. Nah itu ya tidak kelihatan gitu bedanya gitu. Nah ketika misalnya nanti kalian udah terjun di dunia industri gitu ya. Di dunia kerja seperti itu. Kapan kita misalnya harus memilih bahasa pemrograman itu sesuai kebutuhan. Contohnya seperti ini. Misalnya nih ada kebutuhan aplikasi untuk apa ya melis daftar inventaris yang ada di kantor kalian misalnya inventory lah kita bilang. Perhatikan secara umum kalau kita analisis kebutuhan dari aplikasi itu kan inventory untuk di lingkungan kantor kita. Berarti kan yang mengakses juga orangnya terbatas seperti itu kan. Orangnya terbatas, mungkin hanya satu kantor itu aja, bahkan mungkin satu kantor itu pun tidak semua bakal mengakses aplikasi itu secara bersamaan. Mungkin memang nanti bidang-bidang yang tertentu aja gitu. Nah, ketika permasalahannya di situ, kalian boleh tuh memilih sampai di dunia kerja, ternyata perusahaan kalian adalah perusahaan yang misalnya bergerak di bidang jasa gitu. Katakanlah kalian buat web aplikasi untuk war tiket gitu, tiket konser misalnya gitu. Itu kan secara logik di tahap awal kalian udah tahu kan, oh nih aplikasi bakal diakses oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan seperti itu. Nah, ketika itu udah tertanam gitu di pikiran kalian, pasti langsung mencoba mencari sebuah framework yang sifatnya levelnya enterprise gitu, bisa menghandle satu request yang dari banyak orang dalam satu waktu gitu. Nah, ketika itu misalnya dilakukan, mungkin PHP tidak lagi menjadi solusi yang paling tepat untuk menghandle aplikasi itu. Karena itu tadi, PHP kan latensinya lumayan tinggi ya gitu. Kecuali nanti kalian eh, mau mengusahakan menkonfig, misalnya tambah caching atau segala macam tuh sampai level yang effortnya lebih besar lah gitu. Tapi kalau misalnya defaultnya seperti itu ya ya udah paling nanti orang misalnya pilih ke ASP.NET gitu atau misalnya pakai Java atau misalnya Express juga bisa dengan nanti dibuat jadi microservice seperti itu. Nah, jadi memang lagi-lagi
tergantung kebutuhannya seperti itu. Patokan utamanya sih berapa banyak yang akan apa namanya merequest satu halaman website itu dalam satu waktu, kemudian berapa banyak eh, request per second yang bisa diakses gitu dalam satu waktu. Nah, itu penting untuk diketahui seperti itu gitu. Mungkin itu sih kalau dari saya gitu. Mungkin dari Mas Imam sedikit tambahan gitu Mas. Sambil kita habis ini mungkin kita kuis ya nanti. Yuk. Ya, makasih Mas Ilyas. Nggak jauh beda sebenarnya pendapat saya pun dengan Mas Ilyas gitu. Khususnya terkait tadi nanti setelah kita di dunia kerja itu kemungkinan kan gitu aplikasi itu benar-benar bisa mati gitu dan memang nggak jalan. Jadi eh, Panaragan sendiri didesain memang dari awal kita bikin mudah, tapi pada saat menyentuh level production eh, untuk handle jutaan request itu termasuk skala enterprise yang memang cukup bisa diandelin gitu. Harapan kita sih ke sana gitu. Walaupun memang balik lagi ya saat ini kita masih dalam tahap pengenalan, kemudian eh, apa namanya mencoba untuk mempromosikan Panaragan ini. Gimana caranya kita, ayo dong teman-teman dari Indonesia juga mau make gitu. Jadi apa namanya biar tahu manfaatnya pada saat nanti pada go live yang memang dibutuhkan dengan skala aplikasi yang memang enterprise gitu. Saat ini eh, mungkin case-nya nanti kalian bakalan kerasa pada saat di dunia kerja dan go production ya untuk aplikasi kalian. Untuk sederhananya kalau memang kalian mau tes secara lokal gitu ya, bener nggak sih database itu ngaruh, kemudian framework itu ngaruh, query-nya ngaruh nggak sih? Saya sederhana aja kasih tes ke kalian ya. Kalian masukin 5 juta raw data, random, acak bikin sampel data. Select deh 10 data. Kalau memang bisa atau searching, kalian bisa pakai like, coba searching. Kalau memang masih performanya bagus, query kalian bagus gitu. Tapi mostly saya jamin 2 atau 3 detik kebuka. Bayangin kalau itu jutaan request, nggak bakalan kuat servernya. Jadi mungkin dari saya itu aja. Thank you Mas Ilyas. Mulai terbatas ya, kita mungkin sampai jam 12 saja. Kita mungkin coba ini ya, ada dari kami ada sedikit kuis gitu ya. Nanti eh, saya share screen dulu. Ya, nanti yang juara satu sama juara tiga, satu dua tiga lah ya, itu nanti akan dapat hadiah voucher GoPay ya dari kami, nanti kami top up GoPay-nya. Jadi teman-teman boleh coba join gitu. Nah, itu udah saya share di chat ya untuk linknya, kemudian enter code-nya gitu. Nah, silakan kalau misalnya udah semua nanti akan kita mulai gitu ya. Nanti akan ketahuan siapa pemenangnya seperti itu. Semua bawa laptop kan ya? Oke, ini udah 7. Tapi mungkin yang join terbatas anak-anak Ilkom aja ya. Yang anak Pusdatin jangan join kalian. Oke, kalau udah kita start ya. Hadiahnya
Nggak dikasih tahu Mas. Oh iya, adanya GoPay nanti ya juara satu kita kasih 75.000, dua, tiga, empat tuh nanti 50.000 masing-masing seperti itu. Ya. Mana sih mulainya? Di mana? Oh, ini. Oh, sorry. Enggak, udah. Kalau mungkin ada yang bisa ngomong di level student tuh tampilannya di kalian gimana? Kayaknya udah ada yang isi deh. Udah ada yang ngisi ya? Oh iya nih. Oh dia nggak kayak ini ya, Kalhu. Kalhu. Ya udah Kahut dia Kahut. Ayo udah nih karena udah ada yang ngisi. Mungkin ya kita cek ya nanti siapa yang menang seperti itu. Nanti yang menang iya dia nggak ini apa nggak live kayak Kahut gitu. Iya. Ya. Oh, masih ada yang jawab. Oke, kita tunggu sampai 5 58 lah ya. Karena kan satu soal tuh dibatasin 30 detik gitu. Oke. Nanti yang menang kami scroll ke bawah peringkat 134 silahkan kirimkan nomor WA bukan WA ya GoPay-nya ya nomor GoPay-nya ke halaman di chat atau mungkin kalau mau dikirim melalui Albert boleh gitu. Oh iya, nggak ini. Oke, mungkin karena waktunya udah habis, coba saya refresh ya. Nanti kita lihat peringkat 1 sampai 4-nya. Oke. Wah, ini banyak yang ngulang sih ya. Ya, ini ada Doni, G, Mikel, sama Rifki ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini kan jawabannya berdasarkan jawaban benar sama kecepatan dalam menjawab. Seperti itu. Nah, mungkin untuk yang 4 nama ini Doni, G, Mikel, sama Rifki itu boleh kirimkan yang nge-WA ke kami gitu. Ya mungkin itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktu kalian juga ya untuk apa ya bisa kita saling sharing terkait ya mungkin salah satu perkembangan teknologi juga lah ya untuk sekarang gitu. Mudah-mudahan ke depannya ya kalian bisa lulus lah ya, lulus cepat gitu bisa dapat kerja di tempat yang bagus gitu ya. Ini kalau di tempat saya nih di Perpusnas nih ada 3 orang yang anak Ilkom tuh di sini. Kalau yang di ruangan tuh ada satu lagi Mbak Triska juga namanya itu anak tahun 2015 itu juga ada di sini gitu. Ya jadi sebenarnya banyak kesempatan lah ke depannya gitu untuk jurusan ilmu komputer itu. Ya mungkin itu ya teman-teman sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan sukses semua buat kita. Mungkin Mas Imam ada eh, close statementnya Mas gitu sebelum dibalikin ke moderator. Ya cukup deh Mas.
Oke, mungkin kita balikan ke moderator sebetulnya. Baik, terima kasih. Setelah berakhir sesi kuis, agenda selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada seluruh peserta yang berhadir, dimohon untuk on cam agar kita dapat melanjutkan sesi dokumentasi kita. Jadi akan kita mulai sesi dokumentasinya. 3, 2, 1. Sudah? Halaman berikutnya? Oke. 1, 2, 3. Oke, semua. Oke. Recording stopped.